tentuin dulu misalnya mau masuk jurusan apa dan riset tentang jurusan yang mau kamu masukin gitu. Kayak misal jangan sampai kayak aku salah kan, sempat salah di awal tuh kayak matematika cuman ngitung-ngitung aja gitu, rumus tuh udah disediain kayak jadi lebih banyak ke hitungan gitu kalau di SMA. Nah begitu kuliah tuh makin semesternya makin naik nih, angka-angka tuh udah nggak ada, jadi cuma variabel-variabel doang. Sorry tadi kamu nongkrong ngobrolin mata kuliah? Ya betul. Kalau di ITB gitu ngobrolnya tuh gitu, beda sama tongkrongan-tongkrongan anak SMA gitu. Berarti apakah circle-circle pertemanan di jurusan kamu nih terutama itu memang kayak gitu anak-anaknya, maksudnya gila belajar atau? Halo teman terbaik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, di episode-episode sebelumnya kita udah bertemu sama teman-teman terbaik yang lainnya mengenai jurusan-jurusan yang cukup unik ya. Salah satunya kemarin ada aktuaria tuh. Aktuaria itu memang jurusan baru dan masih berhubungan dengan hitung-menghitung. Nah, di episode sekarang kita juga akan ngomongin jurusan yang hitung-menghitung juga. Langsung saja kita present, ada Harits. Oke, halo. Tepuk tangan lu sama temannya. Harits ya. Coba Harits perkenalkan dirinya dulu coba. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi nama aku itu Harits Adha Darmawan, biasa dipanggil Harits. Aku sekarang itu kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan Matematika angkatan 2019, dan asal sekolah aku dulu di SMAN 5 Bandung. Wes, tepuk tangan buat Harits. Matematika ITB. Betul, Kak. Ya. Gokil banget matematika ITB. Kalau gitu berarti pinter dong? Nggak juga sih Kak, saya nganggapnya biasa aja gitu. Nggak pinter-pinter banget. Humble ya. Emang. Sudah matematika ITB, humble lagi. Gimana kalau kita tes dulu ya? Boleh? Oke ya. Siap ya? Siap. 1 tambah 1? 2 Kak. Tepuk tangan buat Harits. Gokil. Benar. Ini baru matematika ITB ya. Benar. Berarti gak diragukan lagi. Oke. Harits, coba kita cerita dulu mengenai matematika ini ya. Oke. Kenapa Harits mau milih matematika ITB nih? Oke, kenapa ya? Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya waktu dulu itu masih zaman kelas 12 lah, jadi lagi bingung nentuin jurusan gitu kan. Terus abis gitu kayak waktu sering ya belajar di Daniel juga, di tutor gitu. Waktu kan saya Daniel juga gitu kan. Abis itu saya paling lancar tuh kalau ngerjain soal kimia waktu itu tuh. Waktu itu gitu. Habis itu kayak mikir nama diskusi sama beberapa guru dari Daniel juga udah kimia aja gitu kan. Habis itu udah segala macem SBMPTN daftarnya, karena saya kan maunya ITB gitu kan. Terus karena di ITB daftarnya kan fakultas dulu gitu kan, bukan langsung jurusan spesifik mau apa gitu kan. Kalau di ITB kan kayak milihnya tuh fakultas dulu. Nah habis itu alhamdulillah keterima di ITB. Waktu di ITB itu tahun pertama baru tuh kayak milih-milih mau jurusan apa. Nah waktu itu ada, jadi kayak di ITB tuh ada survei gitu, kayak setiap semester tuh ada survei kayak pilihan satu jurusannya apa nih, pilihan keduanya apa. Nah kebetulan di fakultas aku itu di ITB itu kan fakultas MIPA ya, jadi ada jurusannya itu ada astronomi, fisika, matematika, aktuaria, sama apa ya satu lagi kok lupa aku, pokoknya itulah. Terus aku waktu semester 1 tuh masih kimia isinya waktu surveinya. Cuman makin kesini kan di TPB juga ada praktikum gitu ya, praktikum kimia. Terus nggak taunya harus bikin laporan praktikum segala macam, dan itu tulis tangan dan praktikumnya kan banyak gitu kan. Jadi kayak wah mager ini kayaknya bukan aku banget gitu kan. Jadi terus akhirnya dari semester 2 akhirnya fokusin buat isi kuesionernya juga, akhirnya mutusin di antara jurusan yang ada, kayaknya matematika aja nih gitu. Habis gitu ya alhamdulillah keterima sih di matematik sampai sekarang. Sekarang semester 7 ya. Betul. Waduh, tadi kamu berarti menikmati tuh di jurusan matematika itu? Menikmati dikit. Menikmati dikit sampai semester 7 ya guys ya. Oke. Nah, tadi kamu berarti dulunya les di rumah belajar Daniel. Betul, gitu. Selama berapa lama tuh?
dari kelas 11 akhir, liburan kelas 11. Jadi waktu itu aku ngambil yang holiday class sampai kelas 12. Oh gitu. Itu kan awalnya kamu kimia nih, ngerjain kimia. Ya harusnya emang passionnya di kimia dong. Ternyata enggak ya? Enggak juga. Di tengah jalan berubah. Di tengah jalan berubah, bisa berubah. Tapi itu praktikum tadi emang nggak boleh diketik? Enggak sih, waktu zaman aku kayak masih tulis tangan gitu Kak. Jadi kayak harus bikin jurnal, terus laporan akhir, jurnal segala macam, kayak tulis tangan semuanya gitu. Wow. Di kertas portofolio gitu? Ada khusus bukunya sih Kak. Oh, ada buku khususnya untuk laporan? Ya, betul, khusus buat laporan-laporan praktikum gitu. Tapi kalau di matematika ada praktikum juga? Ada, cuman kalau praktikumnya kita kayak lebih di depan komputer sih Kak. Kalau matematika praktikumnya kayak komputer, jadi kayak ngoding gitu segala macam gitu, kayak programming. Kok ada ngoding? Iya, matematika ada. Serius? Serius. Untuk apa? Ada kayak buat simulasi Kak, kayak misal dari kadang tuh ada kayak contoh kasus gitu dibikin kayak sama soal dari dosennya, terus bisa kita simulasiin gitu di software yang ada di komputer gitu. Jadi kita programming, bikin programnya supaya kita memecahkan masalah yang ada gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Pakai Python kayak gitu. Betul, Python ya. Wow. Ini udah berapa bintang tamu yang kita undang ya, teman terbaik. Selalu ada programming di jurusannya dan pakai Python itu ya. Ya, pakai Python kalau di kita sih. Di matematika ITB pakainya Python. Wow, keren. Nah, terus waktu SMA kamu juga udah jago nih matematikanya atau biasa aja sebenarnya? Bisa dibilang jelek sih Kak sebenarnya. Oh, jelek. Kayak saya kalau ulangan tuh remedial terus waktu di SMA ya. Oh, oke. Cuman ya nggak tahu sekarang malah di matematika gitu, bingung jadinya. Nah, kalau misalkan di sekolah dulu ya waktu SMA sama yang kuliah ini emang matematikanya tuh sama atau beda tuh pelajarannya? Wah, beda dari SMA sama kuliah sekarang beda banget. Beda. Bedanya apa aja tuh? Kalau misalnya kita di SMA tuh kayak matematikanya cuman ngitung-ngitung aja gitu, rumus tuh udah disediain kayak jadi lebih banyak ke hitungan gitu kalau di SMA. Oke. Nah, begitu kuliah tuh makin semesternya makin naik nih, angka-angka tuh udah nggak ada, jadi cuma variabel-variabel doang. Sorry, variabel tuh yang A, X, Y, Z gitu-gitu, misalkan X sama dengan sekian gitu-gitu sih Kak. Ya, kalau sekarang sih, cuman kalau di SMA kan kayak cuman udah disediain rumus, kayak udah tinggal ngitung, tinggal pakai rumusnya gitu. Kalau di kuliah tinggal apa sih, kayak malah kalau di matematika itu kita dikasih tahu kayak rumus ini tuh dari mana, kayak misal contoh kayak ya nggak jauh-jauh Pitagoras lah gitu, A kuadrat 9B tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu-gitu. Gitu sih Kak. Oke ya. A tambah X tambah Y. Nah, itu tuh yang saya hindari jujur ya ketika kuliah. Jadi dari sekolah juga saya udah bercita-cita ya untuk berkuliah di jurusan yang tidak ada hitung-hitungannya. Dan yang sama kayak kamu tadi Harif, kalau saya tuh waktu sekolah jago emang geografi. Kok langsung ngeklaim ya jago geografi. Gak apa-apa. Pede. Ya pede. Tapi benar. Ketika kelas 12 itu memang cukup baik lah geografinya gitu, karena bisa nih namanya geografi, pede milih jurusan geografi dan alhamdulillah emang keterima gitu kan di jurusan geografi. Tapi ternyata memang ada hitung-hitungannya juga sih pada ujungnya ya, tapi gak apa-apa. Akhirnya juga kita bisa ngelewatin itu semua karena itu kan bagian dari perjalanan kuliah juga sih. Setiap jurusan pasti ada plus minusnya gitu ya. Nah, ngomongin plus minus nih. Tadi kita udah ngobrol dikit di belakang kamera. Apa aja sih suka duka menjadi mahasiswa matematika ITB? Suka duka jadi mahasiswa matematika ITB. Dari suka dulu kali ya. Sukanya dapat teman baru sih yang jelas dapat teman baru dari berbagai pelosok daerah gitu kan ya, maksudnya orang-orang jauh pada datang ke ITB gitu kan. Siapa sih yang nggak mau kuliah di ITB gitu kan. Yang paling jauh dari mana tuh temennya? Gitu. Waktu itu sempat dari mana ya, dari Padang sih. Ada yang dari Padang, ada yang dari Maluku kalau nggak salah waktu itu sempat itu sih Kak sukanya. Lanjut ke duka aja gimana Kak? Kayaknya suka cuma sedikit aja. Sukanya cuma sampai di teman baru ternyata. Enggak, maksudnya kayak fasilitas belajarnya gimana? Fasilitas belajar sih ya alhamdulillah mendukung sih Kak. Mendukung dari kampus ya udah cukup lah gitu buat kayak kuliah buat matematika sih menurut aku sih cukup. Alhamdulillah gitu. Ruangannya AC gitu ya? Aman sih kalau itu udah. Ada jendela? Ada pintu gitu. Ada pintu. Wow. Keren banget sih, emang mendukung banget sih untuk belajar. Ada kursi ya? Ada dong, ada. Kadang lesehan juga sih. Gelar tiker gitu.
Sambil makan angkringan nih di Iya. depan ITB ya. Oke. Nah, kalau sukanya emang hanya segitu ya tidak apa-apa ya. Itu kan subjektivitas dari Iya. Harit saja ya. Kalau dukanya gimana? Dukanya itu kaget sama sistem pembelajaran di ITB sih Kak, kalau dari paling kerasa ya sampai kadang sampai sekarang pun masih kayak beradaptasi gitu sih Kak, kayak masih susah menyesuaikan. Nah, karena Oke. ya kan dulu di SMA 5 gitu kayak tukang main lah gitu istilahnya, begitu masuk ITB wah dijejelin buku segala macam soal-soal gini, jadi dituntut tiap harinya tuh belajar gitu. Kalau waktu SMA mah kan tiap hari kayak nongkrong gitu, sekarang beda mainan tongkrongannya di perpustakaan sekarang ambil nugas gitu. Nah, Sorry, SMA 5 Bandung. iya SMA 5 Bandung. Masih bisa main di SMA 5 Bandung. Masih justru main terus sih kalau aku nggak ada belajar ngerasanya sih. Serius? Serius. Oh, oke. Ternyata tidak seketat yang saya kira gitu ya SMA 5. Makasih. Soalnya kan saya pikir SMA 5 itu kan ya SMA yang paling bagus lah ya, SMA 395 di Bandung ya gitu. Salah satunya Ya, di antara sekolah yang lain. Ternyata masih bisa Bisa kok, aku bisa main sih Kak. santai ya. Oke. Emang kalau di ITB itu tadi seketat apa itunya? Sistem belajarnya? Apa ya, kayak maksudnya dari kurikulum dari yang disediakan tuh kayak udah misal kayak bab 1 tuh minggu ini, terus pokoknya minggu depan tuh harus lanjut ke bab 2. Nah, sedangkan kalau aku kan maksudnya belajarnya nyerapnya lama ya, kadang kalau misalnya dosen ngejelasin tuh nggak langsung mudeng gitu apa yang maksudnya dosen gitu. Jadi kadang-kadang udah masuk materi selanjutnya tapi materi sebelumnya juga aku belum paham gitu Kak. Jadi harus ngejar terus gitu, makanya ya itu kadang setiap hari tuh belajar langsung kayak setiap dosen ngejelasin tuh langsung review materinya atau baca-baca bukunya gitu. Udah kayak gitu pun masih bingung kadang-kadang, makanya terus kayak belajar sama teman-teman sih karena ngobrol gitu buat materi segala macam gitu sih Kak. Nah, apa namanya? Kalau misalkan di matematika ITB ini suka ngasih kuis dadakan gitu gak dosennya? Banyak hampir mungkin hampir setiap dosen ada ngasih tiba-tiba kuis gitu. Banyak. Untuk nilai itu tapi. Untuk nilai, masukin buat nilai indeks gitu, kayak indeks nanti A, B, C gitu kan. Nah, masuk. Wow, serem banget ya. Tiba-tiba kuis kayak gitu. Kuis. Itu biasanya berapa soal? Biasanya dikit aja sih, 3 cuman beranak 5 gitu. Dan 1 ini ABCD, 2 ABCD gitu sih. Iya. Gitu. Sangat familiar sekali ya. Sangat familiar sekali. Oke. Tapi Harits bisa tuh ngerjainnya tuh. Bisa gila sih mungkin kebetulan ya kayak cuman ya dikit doang lah paling bisanya, sisanya ya bismillah berpasrah diri sih ya. Oke. Lebih ke berpasrah. Oke, Harits kan sekarang semester 7 nih. Iya, betul. Sejauh ini nih, apakah nggak semua sih ya. Apakah kebanyakan mata kuliah matematika ini full hitung-hitungan atau ada teori-teorinya juga sebenarnya? Lebih mungkin mayoritas tuh teori malah Kak. Kalau di kuliah tuh kadang hitung-hitungannya cuma sedikit. Cuman di matematika sendiri tuh di ITB nekeninnya ke teori, ke konsep gitu sih Kak. Kayak gimana tuh? Teorema kayak misal gimana ya? Kayak ada tuh salah satu matkul waktu pertama kali masuk matematika ada namanya aljabar linear elementer. Nah itu tuh jadi kayak aljabar linear linear elementer. Jadi kayak apa ya? Aduh, aku juga udah lupa belajar apa dulu ya. Cuman kayak bukan sih. Mencurigakan ini. Cuman ya emang belajar kayak teori-teori gitu, kayak misal mungkin konsep apa ya, matriks gitu, kayak misal matriks determinannya A D min BC biasanya buat 2x2. Nah itu tuh dari mana sih sebenarnya kayak gitu sih Kak. Lebih ke dasar-dasar ilmu gitu, kenapa ada rumus ini nanti juga bakal dipakai buat semester selanjutnya gitu. Jadi runtut gitu. Kalau misalnya di matkul yang misalnya aku sebutin tadi jelek, pasti kesananya buat ngebantu kayak solve kasus-kasus gitu, pasti bakal agak kesusahan sih kan. Makanya dari matkul di semester awal itu harus dibagusin gitu sih. Oke. Rumit ya? Rumit ya, oke. Matematika banget lah pokoknya. Ya bisa dibilang gitu sih. Oh berarti masih ada teori-teorinya lah ya? Masih. Berarti kalau ujian atau ulangan kayak gitu-gitu masih ditanyain teori gak? Lebih ke jadi ada suatu masalah misal, terus kita disediain beberapa teori. Nah, gimana caranya kita nyelesain masalah itu dengan menggunakan teori yang ada gitu. Itu sih kalau lebih biasanya kalau soal-soal ujian tuh lebih ke kayak gitu sih.
Oke. Ujiannya itu apakah di kertas atau secara online komputer gitu? Kertas sih kan, sekarang kertas, mungkin waktu pandemi mah online gitu. Cuman tetap nulis kertas juga, jadi kayak ya berarti nggak ada bedanya sih. Jadi pandemi sama ini tetap kertas juga, cuman kalau pandemi kan ya diawasin pakai Zoom segala macam kamera, cuman ya tetap pakai kertas juga, ngotret juga gitu. Sama nggak kayak waktu sekolah dulu? Kalau sekolah dulu kan seingat aku kalau ujiannya tuh kayak kimia, fisika, matematika itu coret-coretannya tuh ikut dikumpulin juga sebagai bukti bahwa kita memang mencari gitu. Di kuliah juga sama, masih kayak gitu. Dikumpulin juga. Coret-coretnya dikumpulin. Kalau misalkan coret-coretannya tuh bersih tapi kamu ngejawab gitu, itu gimana? Biasanya gak apa-apa sih kan, mungkin dosen nganggapnya wah ini jenius gitu, mungkin nggak ada sih, nggak ada tidak apa-apa, sejauh masih aman gitu. Tambah 1, 2, 3 tambah 3, 5, oke. Oh ini coba. Gitu. Oh gitu. Iya gitu. Oh kan kalau misalkan dulu mah kan dipertanyakan ya gitu ya. Kalau di kuliah enggak sih. Jadi apa sih pertulisannya? Lain udah lihat. Oh iya. Minat. Oke. Nah, kalau misalkan di matematika ITB, apakah ada peminatannya? Peminatan, kalau peminatan sih nggak ada ya. Cuman untuk menunjang nanti tugas akhir tuh, jadi di matematika itu ada dibagi lagi, kayak kita disebutnya di ITB itu kelompok keahlian kalau salah namanya. Jadi di bawahnya itu ada matematika statistik, ada aljabar, ada analisis geometri, ada matematika industri keuangan, sama kombinatorika. Nah biasanya nanti udah mulai semester akhir kayak aku nih kayak disuruh milih mau nanti tugas akhirnya condong ke yang mana gitu. Nanti biasanya dari dosen pembimbing paling misal aku kan ngambilnya matematika industri keuangan nih, paling dari dosen pembimbing tuh kayak ngarahin kayak kira-kira nanti kamu harus ngambil mata kuliah yang menunjang buat tugas akhir tentang matematika industri keuangan gitu sih kan paling nih. Matematika industri keuangan. Ya. Baru dengar juga tuh ada matematika industri keuangan. Oke. Nah, kamu tuh orang Bandung asli. Asli Bandung kan. Asli Bandung ya. Berarti dugdag. Apa ya? Pulang pergi dugdag ya. Pulang pergi betul. Setiap hari betul. Dari rumah ke ITB. Betul. Oke. Nah itu kamu kesehariannya nih kalau misalkan di kampus, kalau misalkan udah beres belajar gitu, ngapain biasanya? Biasanya kalau udah beres belajar ya paling ketemu sama teman-teman sejurusan, paling ngobrol-ngobrol aja sih Kak. Terus kadang kan karena aku juga kuliahnya sore, kadang kan beresnya gitu, jadi kan mau pulang kayak nanggung, jadi udah aja gitu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kadang juga ada yang bahas mata kuliah gitu, kadang ya ngobrol-ngobrol biasa aja sih sebenarnya gitu. Sorry, tadi kamu nongkrong ngobrolin mata kuliah? Ya betul. Kalau di ITB gitu ngobrolnya tuh gitu, beda sama tongkrongan anak SMA gitulah, kayak bercanda-bercanda. Kalau di ITB ada seriusnya, ada bercandanya gitu. Kalau di SMA kan mungkin full bercanda gitu ya. Kalau di ITB mah nggak ada ngomongin ya gitu mata kuliah. Ada bercanda juga. Aljabar lu gitu. Gitu bercandanya. Pitagoras juga lu gitu. Enggak ya? Ya mungkin ada lah candaan-candaan kayak gitu. Cuman ya candaannya juga kadang aku harus mikir buat nyerna itu candaannya gimana maksudnya gitu. Aduh. Gokil. Berarti apakah circle pertemanan di jurusan kamu nih terutama itu memang kayak gitu anak-anak yang maksudnya gila belajar atau macam-macam sih, cuman ada yang ya maksudnya ada kayak jurusan yang anak-anak yang masuk jurusan aku tuh kayak anak-anak olimpiade dulu deh, namanya kayak anak OSN segala macem. Cuman ada juga yang tukang nongkrong segala macem gitu, ada sih. Jadi aku gabungnya sama yang tukang nongkrong gitu, bukan sama yang anak-anak olimpiade. Karena nggak nyampe kejauhan ilmunya kan. Jadi, Oke. Berarti sesuai sama yang dulu aja gitu ya. Betul. Oke, benar sih. Tapi kalau kamu walaupun sesama anak nongkrong gitu, di tongkrongan itu tetap ngebahas ini enggak ya soal atau gimana gitu? Ada sih Kak. Kadang-kadang kalau misalnya kita habis kuis atau habis ujian, ada beberapa yang suka bahas gitu. Kayak nanti tadi gini bener nggak sih gini-gini. Cuman aku menghindari gitu, kayak kalau misalnya kayak gitu udah lewat juga, nggak bisa diapa-apain gitu kan. Malah jadi stres sendiri, ntar mikirin nilai itu gimana ya, tadi aku benar atau salah gitu kayak. Ya udah cabut aja kemana gitu, jangan ikut yang mas soal gitu. Oke, berarti kamu bukan tipe yang suka ngebahas abis ujian ya, sama gitu berarti.
Ngapain kan udah ngapain gitu Iya. bikin pusing. Datang, kerjakan, Lupakan, betul. Itu dia teman-teman ya. Memang hanya ada 2 tipe ya, tipe mahasiswa atau tipe siswa nih. Yang pertama emang suka ngebahas setelah ujian gitu kan ya. Tadi kamu nomor 1 apa? Nah, Nggak gitu tahu. Itu Itu tuh yang sebel tuh. Nggak gitu tahu lah. Terus gimana? Iya kan. Gimana sih? Bener. Yang kedua ya itu yang ya udahlah, udah Ya, dikerjain udah, mah. mau gimana? Berserah diri aja ya Betul. pada yang maha kuasa gitu. Nah, kalau di ITB sendiri, matematika ITB sendiri Oke. itu ada BEM-nya. BEM-nya ada. Apa namanya? Himatika ITB, Himpunan Mahasiswa Matematika ITB. Oh gitu. Ada jargonnya? Jargonnya ada. Atau yel-yel kayak gitu? Ya, ada. Serius? Gimana? Serius. Ada ya. Ntar aku juga lupa. Kalau gini deh, kalau misalkan jurusan aku nih, pendidikan geografi UPI, itu ada jargonnya gitu kan. Salam geografi, lestari bumiku. Nah gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang salam geografi, jawabnya lestari bumiku. Kalau matematika ITB, Himatika. Gimana ya? Bentar aku agak-agak lupa. Ingat gitu. Oh, misal gini kan kayak jadi setiap jurusan di ITB itu ada nomor induk khusus awalnya kan. Jadi kayak misalnya kalau matematika itu 101 ke awalnya. Jadi misal ntar kayak jargonnya tuh ada yang teriak 101 gitu, ntar yang lain teriak jayalah Himatika ITB, jayalah Himatika gitu sih kan biasa jargon. panjang banget ya. Panjang banget ya. Panjang. Oh, oke. Kenapa nggak diganti aja? Matematika kuat-kuat kayak gitu. Oh enggak ya? Nanti paling ya aku obrolin buat diganti ya biar gak kepanjangan. Tapi nggak apa-apa. Nah, itu keunikannya lah ya. Tapi kamu aktif di BEM itu? Aktif. Sebagai? Aktif. Aku di BMI itu di himpunan tuh ngejabat ini sih Kak sebagai kepala divisi pengembangan minat dan bakat. Mikat. Betul. Oke. Nah itu tuh berarti kamu menaungi mahasiswa-mahasiswa matematika ITB yang berbakat lah ya, Iya. kayak berbakat nyanyi, berbakat menari gitu. Iya, bahasa kerennya mungkin gitu sih ya. Oh gitu. Tapi kan sebenarnya gimana tuh? Ya, mungkin kayak kita ya maksudnya nyediain juga buat wadah-wadah yang hobinya nyanyi, nanti ada grup lainnya atau ntar ada kegiatan rutin segala macam ngapain ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus kayak misalnya olahraga kayak sparring bareng sama jurusan lain gitu. Iya. Gitu sih Kak kayak ngewadahin buat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin bareng-bareng gitu sesuai minat bakatnya teman-teman Himatika yang lain gitu. Oh gitu. Yang nyanyi juga tuh ikut sparring tuh ya nyanyi. Enggak dong, nyanyi misal olahraga kalau nyanyi mah enggak beda. Terus bilang Yes. sparring. Ya itu kan olahraga misal futsal gitu. Takutnya kan yang nyanyi juga sparring juga gitu sama nyanyi. Enggak. ya. Oke. Berarti sama ya. Soalnya aku juga kebetulan dulu waktu kuliah itu BEM-nya ya departemen minat dan bakat. Jadi sama. menaungi mahasiswa yang suka menari, suka nyanyi. Nanti disalurkannya ke acara-acara kampus. Kalau misalkan ada acara apa, dipanggil gitu yang suka nyanyi, ngeband gitu kan, tak perform di situ, yang nari. Kayak gitu juga berarti ya. Iya, benar. Oke. Kalau apa namanya acara BEM apa tadi? Mungkin kalau di aku sebutannya himpunan kan, jadi tiap jurusan tuh himpunan. ada, cuman nggak ada BEM yang langsung banyak gitu kan. Kalau misalnya di univ lain gitu ya, kalau di ITB sendiri per jurusannya himpunan aja sih, nggak ada BEM langsung semuanya. Benar. Himpunan mahasiswa matematika lah ya, kayak gitu. Betul. Itu sering ngadain event lomba gitu atau gimana? Sering kebetulan lagi ada lomba sih karena kebetulan di minggu-minggu ini juga lagi ngadain lomba gitu buat ngerayain ulang tahun Himatika nanti bentar lagi tanggal 26 gitu. Lomba apa tuh? Waktu aku bikinnya sih ada lomba kayak olahraga basket, futsal sama ML, turnamen ML. Terus pakai rumus matematika? Enggak, kalau itu main aja sih. Main aja ya. Pakai rumus-rumusan gitu. Kirain buat have fun gitu. Ini rumusnya pakai Pitagoras nih, enggak ya? Kirain kan, coba matematika kayak gitu. Gitu sih Kak, kayak perlombaan gitu sih. Kira ini kayak lomba-lomba cerdas cermat gitu. Tadinya mau kayak gitu, cuman dari akunya udah yang fun aja gitu kan, kita udah pusingnya kuliah, jadi udahlah olahraga tuh main aja gitu. Jadi yang cerdas cermat gitu udah nggak usah kuliah aja gitu lah. Oh gitu. Ya untuk anak SMA gitu. Oh ada beda lagi kalau itu beda eventnya. Kalau sekarang khusus aku buat itu aja sih. Cuman ada event lagi yang biasanya kita event per tahun gitu, ada event yang besar kayak ngundang lomba-lomba buat anak SMA, SMP gitu juga ada sih. Ada juga. Oke. Sama lah di geografi juga ada kayak kompetisi geografi gitu. Iya, mirip-mirip gitu. Oke. Menarik ya. Apalagi sih prospek kerja ya? Prospek kerja oke.
Nah, setelah kita ngomongin waktu kamu SMA gimana, terus juga di perkuliahan matematika ITB gimana, setelah lulus dari sini nih, kalau Haris sendiri pengen kemana nih? Kalau aku sendiri sih rencananya mau sekolah S2 dulu sih Kak, baru ngambil kerja gitu. Cuman nggak tahu ya perjalanannya sama rezekinya gimana. Cuman dari aku sendiri ngerencanainnya kayak lanjut sekolah dulu deh kayaknya. Kalau lanjut sekolah matematika lagi? Nah itu tuh yang harus dipikirkan. Kayaknya enggak sih, nggak matematika sih. Aku sarannya sih psikologi ya. Psikologi biar imbang ya. Ntar aku terima deh sarannya kan. Ntar aku pikirin. Siapa tahu aku tiba-tiba psikologi gitu kan. Nggak tahu atau geografi atau apa gitu. Nggak ada ya psikologi matematika ya? Nggak ada sih. Siapa tahu ini apa namanya menyembuhkan pasca trauma matematika enggak ya? Enggak. Oke. Belum kepikiran berarti ya? Belum. Nah, tapi kalau misalkan itu kan lanjut sekolah. Kalau misalkan lanjut ke kerjaan biasanya nih lulusan matematika ITB itu kemana larinya? Oke, biasanya kalau jurusan matematika ITB itu ya paling dosen ada juga lah. Kita nggak menutup kemungkinan buat dosen, kayak guru juga mungkin. Terus kayak tapi yang lagi ngetren sekarang tuh kayak kita tuh biasanya orang-orang matematika tuh dibutuhin kemampuan buat analisisnya Kak. Jadi kayak misalnya ada jabatan data analis atau data scientist atau bisnis analis, financial analis. Nah, itu tuh biasanya kita tuh kan kalau di matematika ITB tuh diasah kemampuan analisisnya tuh biar kuat. Nah, biar nanti di kerjaan juga bisa apa ya, kayak bisa masuk ke yang kayak gitu-gitu, posisi yang kayak gitu-gitu gitu Kak. Jadi mungkin buat prospek kerja ya jadi data analis bisa, data scientist bisa, terus kayak financial analis kayak gitu-gitu. Aktuaris juga bahkan bisa dari matematika gitu. Oh iya? Bisa. Oh oke. Menarik juga ya. Soalnya waktu itu pernah juga ngobrol sama yang aktuaria. Ya aktuaria juga kan dia campuran gitu kan. Akuntansi, matematika, dan lain sebagainya. Oh menarik juga sih. Gelarnya apa? Kalau gelarnya Sarjana Sains SSI. Nanti kalau udah betul SSI. SSI oke. Menarik banget ya. Matematika ITB lagi. Kalau aku sih yakin dicari orang lah ya. Amin. Harusnya sih gitu ya. Oke. Tapi kalau matematika ITB ini lulusannya maksudnya itu kayak ada perusahaan besar gitu gak yang suka ya masuk ke situ gitu anak matematikanya? Harusnya sih ada ya, cuman aku belum ini lebih lanjut jadi nggak tahu persis apa gitu perusahaannya yang misal. Cuman kitanya biasanya kalau mahasiswa tahun terakhir kita lihat track record cutting nih kayak udah kerjanya di mana jadi apa, terus kita coba apply di sana gitu. Kayak gitu sih kan, buat mempermudah kita juga gitu. Jadi kayak biar perusahaan tuh udah tahu nih kan kita juga udah pernah hire anak matematika ITB. Nah terus ya kita coba lagi yang angkatan bawahnya coba apply ke sana gitu. Oh selalu gitu sih memang. Iya kan ya, biasanya gitu. Kebanyakan ke daerah mana tuh kerjanya? Di Jakarta sih kan. Jakarta ya. Jakarta. Kalau di Bandung biasanya kerjanya di mana? Nah kalau di Bandung kurang tahu sih kan. Soalnya yang maksudnya sejauh ini alumni yang aku temuin gitu kadang ya nggak ada yang di Bandung sih, kadang-kadang di Jakarta sih mayoritas ya. Di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Oke. Gitu. Kayak misalkan akuntansi itu kan dia ada perusahaan Big Four-nya lah gitu ya kan. Okay. Untuk bekerja di situ aktuaria juga kemarin ada dan lain sebagainya. Oke. Kalau kamu nih Haris sebagai mahasiswa, kamu teh lulus ke matematika SNM, SBM? SBMPTN waktu itu aku. SBMPTN ya. Pilihan ke satu. ITB, MIPA ITB waktu itu milihnya. MIPA ITB. Oh fakultas dulu ya sekali lagi ya. Di ITB jurusannya dipilih. Betul. Oke. Nah itu usaha apa yang udah kamu lakukan untuk bisa lolos tuh di SBM matematika itu? Nah. Oke, usaha apa? Ya pasti belajar lah ya, berdoa sih ya. Mungkin rata-rata juga orang-orang ya buat tips tembus ke PTN gitu kan ya kayak gitu. Cuman kalau dari aku sendiri karena aku bukan tipe yang bisa belajar terus-terusan gitu ya, kayak mumet pasti stres gitu. Jangan mencek orang Sunda mahnya gitu. Habis gitu teh ya udah gitu. Misalnya kalau aku setiap belajar tuh ya usahain fokus banget gitu biar misalnya ada kejaran lain, maksudnya ada materi yang harus dikejar tuh di materi ini tuh kita fokusin dulu biar semuanya beres gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditanyain lagi gitu. Istilahnya dia udah bener-bener paham gitu biar bisa lanjut ke materi selanjutnya gitu. Paling ya dari aku fokus aja sih setiap materi yang dipelajarin gitu.
Jadi kamu selama kelas 12 dulu itu full belajar kah atau? Ya waktu kelas 12 sih, iya sih karena aku ngerasa karena aku tukang main dulu karena sadar berkaca dari kelas 10 kelas 11-nya kayak jelek gitulah pendidikannya. Terus pas kelas 12 kayak udah mau mulai ngerasa takut ntar kuliah di mana gitu segala macam kan. Makanya aku ngeforsir banget belajar yang bener-bener tiap hari belajar gitu. Cuman makin dari situ tuh kayak ngerasa stres gitu. Cuman ya udah gitu, udah lewat juga. Jadi maksudnya ada hasil lah gitu dari proses yang udah jalan panjang gitu, yang stres segala macam ya. Alhamdulillah sekarang bisa keterima gitu di ITB gitu. Berarti semua yang kamu alami dulu itu ya ketika belajar itu didukung sama support system loh ya? Oh iya, ada support systemnya ada. Ada ya? Ada. Mendukung banget? Mendukung banget. Oh berarti kayak belajar bareng teman-teman gitu ya? Betul. Oh gitu. Terus juga orang tua mendukung kayak masukin ke tempat les gitu ya? Kalau dari kamu sendiri ada gak tips untuk adik-adik nih di rumah nih ya, agar bisa lolos di entah itu matematika ITB atau di ITB-nya sendiri deh? Oke, tips ya. Aduh, apa ya? Oke. Kalau dari aku sih tipsnya yang pertama tuh berdasarkan pengalaman aku ya. Kayak tentuin dulu misalnya mau masuk jurusan apa dan riset tentang jurusan yang mau kamu masukin gitu. Kayak misal jangan sampai kayak aku sempat salah di awal tuh kayak maunya kimia taunya sekarang matematika gitu. Kalau dari aku sih paling ya itu kayak riset bener-bener kayak ntar kalau misalnya udah keterima udah jadi mahasiswa jurusan itu kesehariannya ngapain, kayak apa yang dipelajarin kayak gitu sih, harus risetnya harus bener-bener gitu. Terus sama ya belajar udah belajar gitu aja terus. Cuman ya kalau stres ya jangan lupa istirahat gitu, jangan sampai diforsir banget terus jadi sakit jadi segala macam. Ya belajar ya sewajarnya tapi bener lah gitu maksudnya gitu sih Kak. Itu aja sih kayaknya tips aku waktu itu ya gitu sih. Oke. Nah tipsnya adalah belajar ya sekali lagi, semangat dan ini mencari ini gak sih kayak teman-teman yang sefrekuensi ya. Betul. Teman-teman yang suportif lah gitu. Jangan deketin teman-teman yang bawa lingkungan yang negatif lah gitu, yang suportif gitu. Soalnya tipe belajar orang tuh ya beda-beda juga sih ya. Iya beda-beda. Ya, ada yang kayak gitu, ada yang di tengah-tengah belajar harus berhenti dulu gitu kayak untuk istirahat nanti belajar lagi. Ada yang bisa terus-terusan belajar gitu kan ya. Ada yang beberapa teman nih yang sakti ya menurut aku ya, yang pernah aku temuin. Gak belajar, memang biasa-biasa aja, tapi ngerjain ulangan bisa, ngerjain ujian bisa. Ada yang kayak gitu tuh. Di ITB mah jangan ditanya, banyak yang gitu. Oh banyak yang kayak gitu ya? Kayak nggak belajar, kayak nggak belajar, nggak bisa nih, tau-taunya nilainya 90 ke atas kan. Itu dia. Nyebelin ya kayak. Menipu itu. Enggak, aku belum. Nggak bisa ngumpulin. Gimana nih Anda yang kayak gitu tolong dong. Enggak, aku nggak ngerti nih yang nomor 1. Aduh, kayaknya salah deh. 100 ya gimana sih? Iya betul. Nah itu tuh teman-teman yang sakti sih. Iya makanya gitu, aku juga bingung kok bisa gitu, tapi aku nggak bisa kayak gitu, malah kalau nggak belajar jelek, bobrok. Nah itu dia, karena setiap orang beda-beda ya. Karena aku sadar dengan kemampuan jawabannya. Gitu. Oke, Haris, matematika ITB, tepuk tangan teman-teman. Keren banget ya. Pengalaman-pengalamannya juga udah begitu banyak lah ya di ITB ya, karena sekarang juga udah semester 7 ya, semester akhir. Masih ada kuliah gak sih? Semester 7 kebetulan aku masih ada sih beberapa mata kuliah yang harus aku ambil buat tugas akhir nanti. Oh, dan pada akhirnya nanti skripsian ya? Skripsian, betul. Oke. Nah, kita tadi udah berbincang-bincang mengenai matematika ya. Kepusingannya gitu, atau bahasa Sundanya kerungsingannya matematika tuh gimana gitu ya. Sukanya gimana ya, walaupun dikit sukanya ya. Tapi ya gimana lagi, itu kan sekali lagi subjektivitas dari Haris aja gitu kan ya. Nah, setiap orang bisa beda-beda gitu struggle-nya. Terus juga kita udah ngomongin prospek kerja lulusan dari matematika ITB itu jadi apa nantinya, dan ya gak harus jadi guru, gak harus jadi itu juga kan sebenarnya ya. Masih bisa mendapatkan pekerjaan lain, kayak misalkan kerja di bank juga masih bisa ya. Masih bisa. Kayak gitu. Oke, jadi bagi teman terbaik yang berminat untuk masuk ke matematika ITB ataupun ke ITB-nya sendirilah gak apa-apa, itu bisa didengerin lah gitu ya, didengerin wejangan dari Bapak Haris ini ya gitu ya. Oke, kita berjumpa lagi di episode
selanjutnya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa follow Instagram rbdigital.id, Twitternya juga sama, namanya rbdigital.id ya. Terus juga jangan lupa like, comment, share cap ya, YouTube rbdigital.id, dan share video ini kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat untuk kolega kamu dimanapun kolega kamu berada ya. Oke, sekali lagi kita berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.